jurus BK Hebat. Jadi 7 jurus BK Hebat itu terdiri dari 7 jurus. Jurus pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, 6 membangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada saat implementasi 7 jurus BK Hebat itu menggunakan model pembelajaran ARKA, di mana hanya itu adalah aktivitas. Murid diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa secara individu maupun berkelompok. Kemudian R-nya adalah refleksi, mengajak murid untuk merefleksikan kembali aktivitas yang telah dilakukan, meliputi pemikiran dan perasaannya. Kemudian yang ketiga adalah konsep, guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah aplikasi, murid mencoba mengaplikasikan antara konsep dan teori rencana yang akan dilakukan. Jadi pada saat kegiatan implementasi kemarin kami hanya diberikan tugas sebanyak 2 jurus untuk diimplementasikan di sekolah. Jadi ada pun jurus yang saya ambil yaitu jurus pertama dan jurus ketiga. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi. Adapun pada jurus pertama itu memuat gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan karir masa depan. Kemudian pada tumbuhkan resiliensi memuat materi terkait daya lenting, pola pikir bertumbuh, dan ordinary magic. Ya. Alasan saya memilih jurus 1, yang pertama kita ketahui bersama bahwa masa remaja adalah fase pencarian jati diri dan remaja memiliki potensi yang unik. Kemudian banyak murid menilai dirinya hanya dari nilai akademik atau membandingkan dirinya dengan temannya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan menunjukkan bahwa masih banyak murid di kelas 7 belum mengenali gaya belajarnya dan kekuatan dirinya. Ya, jadi jurus kenali potensi dipilih untuk membantu murid mengenali kekuatan, minat, dan kemampuan diri sebagai pengembangan karakter dan strategi belajar yang efektif. Ya. Kemudian alasan saya memilih jurus ketiga, yang pertama itu berdasarkan laporan hasil pengamatan dari wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran menunjukkan bahwa sebagian murid di kelas 9 kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, menyerah, atau pasrah. Kemudian alasan yang kedua, dilihat dari rekap kehadiran siswa menunjukkan bahwa hampir 50% kehadiran murid dihitung dari Agustus sampai Oktober hanya menunjukkan 50% kehadiran murid yang aktif. Alasannya itu beraneka macam. Salah satunya membantu orang tua tersebut. Alasan yang kedua yaitu tidak menyelesaikan tugas, dan kebanyakan merasa lelah dan capek belajar. Kemudian yang ketiga alasannya mengingat bahwa murid kelas 9 akan melanjutkan sekolah ke tingkatan yang lebih tinggi serta akan menghadapi ujian, maka mereka memerlukan pola pikir bertumbuh menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Adapun tahapan belajar untuk jurus pertama kenali potensi, seperti yang saya katakan tadi bahwa menggunakan metode belajar ARKA, di mana aktivitasnya itu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, siswa mengerjakan soal tes gaya belajar pada aplikasi Aku Pintar ID, kemudian membaca deskripsi yang tertulis pada hasil tes belajar. Kemudian tahap refleksinya, siswa merefleksikan pengalaman belajar yang telah dilakukan dan berbagi pengalaman belajar. Kemudian pada tahap ketiga yaitu konsep, deskripsi dan karakter masing-masing gaya belajar dan strategi belajar yang tepat untuk masing-masing gaya belajar. Adapun aplikasinya, siswa membuat rencana strategi belajar yang tepat agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Kemudian menuliskan rencana strategi tersebut di buku catatan dan menampilkannya di depan kelas. Adapun refleksi dan evaluasi jurus pertama yaitu kenali potensi, sasaran kegiatannya yaitu seluruh murid kelas 7 dan
selama 2 jam pembelajaran bertempat di ruangan perpustakaan. Kemudian sarana yang digunakan ya seperti biasa laptop yang sini, kemudian gawai dan internet, serta media yang digunakan PowerPoint dan aplikasi Aku Pintar. Kemudian alokasi waktu yang digunakan itu dalam kegiatan ini sebenarnya molor ya, karena ketika mengerjakan tes ada murid yang tidak memiliki gawai dan terkendala jaringan internet. Kemudian siswa kita karena mungkin kurang pemahaman literasi sehingga perlu pendampingan lebih lama untuk memahami item pernyataan pada aplikasi. Kemudian kedua, ketika melakukan refleksi di kelas, tidak semua murid aktif memberikan pendapatnya. Hanya sebagian besar dari jumlah siswa yang mau menceritakan atau merefleksikan kembali apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Jadi semua murid berhasil mengaplikasikan teori dan membuat strategi belajar yang optimal berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Jadi ini adalah hasil implementasi jurus pertama kenali potensi. Ini adalah diagramnya yang menunjukkan bahwa beberapa murid memiliki gaya belajar. Dari 20 jumlah siswa yang ikut tes kemarin, ada 5 orang yang memiliki gaya belajar visual kinestetik, kemudian 2 orang kinestetik, audiovisual 2 orang, visual gaya auditori ada 1 orang, kemudian kinestetik visual ada 6 orang, dan yang terakhir memiliki ketiga gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik sebanyak 4 orang. Ya, dari hasil tes gaya belajar yang saya berikan, saya sudah mengetahui gaya belajar semua murid kelas 7, kemudian murid juga mengetahui gaya belajarnya serta mampu membuat strategi belajar berdasarkan tipe gaya belajarnya. Dan dari hasil tes gaya belajar ini, antara guru BK dan guru mata pelajaran dapat saling mendukung agar tingkat dan kegiatan belajar siswa dapat optimal ke depannya. Selanjutnya, ini adalah hasil strategi belajar yang dibuat oleh murid berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ya ditulis di buku catatannya, kemudian disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian mereka menulis di buku catatan. Selanjutnya untuk jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Tahapan belajarnya sama dengan tahapan pada jurus pertama yang menggunakan metode AK. Aktivitasnya dimulai dengan melaksanakan layanan klasikal bertema menumbuhkan resiliensi dan growth mindset dengan menggunakan permainan reflektif. Jadi siswa dibuat dalam bentuk kelompok, kemudian dibagikan flashcard kartu, kemudian mereka membuat menara dari kartu tersebut. Jadi refleksinya, siswa terdiskusi dan merefleksikan tentang kerjasama antara anggota kelompok dalam membangun menara yang kokoh serta uji kekuatan menara. Adapun konsepnya deskripsi kegagalan dan daya lenting, kemudian konsep pola pikir bertumbuh, perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Kemudian pada metode yang terakhir yaitu aplikasi, murid mampu menyusun kalimat growth mindset dengan benar dan memiliki pola pikir yang baru, yaitu growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ya, selanjutnya refleksi dan evaluasi jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Sasarannya yaitu kelas 9, sama dengan tadi menggunakan estimasi waktu 2 jam pelajaran, tapi ini saya laksanakan di lab komputer. Sarana dan prasarananya tetap menggunakan laptop, LCD, sticky note, medianya PowerPoint, flashcard, dan isolasi kertas. Jadi seluruh murid mampu membedakan dan mengelompokkan antara kalimat fixed mindset dan growth mindset. Jadi siswa mampu mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat growth mindset sendiri. Jadi ini hasil implementasi jurus 3 kemarin. Siswa menuliskan di kertas, kemudian menempel ke depan. Jadi kalimat-kalimat yang berisi pola pikir bertumbuh. Adapun dukungan yang diharapkan dalam kegiatan ini, yang pertama menggunakan strategi per-teaching, di mana siswa dengan gaya belajar yang berbeda bisa saling menjelaskan materi satu sama lain. Contohnya,
siswa yang memiliki gaya belajar auditori, mereka mampu menjelaskan materi pelajaran melalui lisan atau metode ceramah. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, mereka mampu membuat diagram untuk mendukung penjelasannya. Kemudian membangun budaya kolaboratif dan empatik, di mana mendorong siswa untuk saling menghargai perbedaan gaya belajar, membangun kepercayaan diri setiap siswa untuk berkontribusi dalam kelompoknya. Dan untuk dukungan yang diharapkan untuk jurus ketiga atau tumbuhan resiliensi, yang pertama, mengintegrasikan kalimat growth mindset dalam budaya kelas dengan menggunakan dan menampilkan kalimat-kalimat growth mindset di kelas. Contohnya, poster growth mindset buatan siswa, kemudian kalimat pengganti dari fix ke growth yang ditempel di papan kelas atau di dinding kelas. Kemudian pendampingan saat menghadapi kegagalan, nilai turun atau konflik berkelompok. Peran guru wali atau wali kelas, jadikan kegagalan sebagai bagian dari diskusi belajar dan ajak membuat rencana perbaikan. Ya, jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi berbagi praktik baik terkait 2 jurus. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.